Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang History Tax Treaty dari Indonesia dan Singapura. Tugas ini memenuhi untuk tugas besar 1, pajak internasional. Perkenalkan, nama saya Mardiana Lestari dan dua teman saya yaitu Gianti Dwi Pamungkas dan Bunga Jelita Triyanti. Di slide kedua ini saya akan menjelaskan mengenai histori dari Tax Treaty Indonesia dengan Singapura. Tax Treaty ini merupakan perjanjian pajak antara dua negara yang mengatur segala hal terkait pembagian hal pemajakan atas penghasilan yang didapat oleh penduduk dari salah satu atau kedua pihak negara. Tujuan dibuatnya kesepakatan Tax Treaty ini untuk meminimalisir adanya pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari negara yang telah menjamin mitra P3B tersebut, serta untuk menarik investasi modal asing agar berinvestasi di dalam negeri. Indonesia dan Singapura telah memiliki hubungan diplomatik selama lebih dari 50 tahun. Singapura dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang kuat yang didukung oleh kerjasama ekonomi. Karena Singapura merupakan investor asing utama bagi Indonesia dan dengan membaiknya iklim investasi di Indonesia, maka kedekatan negara kota ini dengan negara yang kaya sumber daya alam akan menjadikan Singapura sebagai saluran utama bagi investor internasional yang mencari peluang di Indonesia. Next. Pemerintah Republik Singapura dan Indonesia menandatangani persetujuan penghindaran pajak berganda pada tanggal 8 Mei 1990, kemudian mulai diberlakukannya pada 1 Januari 1992. Kedua negara ini menandatangani perjanjian pajak Singapura dan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi bilateral antara kedua negara. Perjanjian ini berlaku untuk semua warga negara dan entitas bisnis di Singapura dan Indonesia. Perjanjian ini juga mencakup semua jenis dan tarif pajak yang berlaku di kedua negara terkait. Perjanjian pajak berganda Singapura dan Indonesia adalah salah satu perjanjian yang menjamin proposisi pajak yang menarik bagi investor yang beroperasi melintasi perbatasan kedua negara tersebut. Seiring berjalannya waktu, adanya renegosiasi perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dikarenakan negara Singapura menilai kalau perjanjian antara Indonesia dengan Singapura dinilai kurang mencerminkan perkembangan ekonomi. Diskusi mengenai renegosiasi ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan di bulan Juli 2015, pemerintah mulai menyetujui usulan untuk melakukan renegosiasi dari negara Singapura, yaitu dengan usulan awal dari Singapura yang dinilai cukup berat bagi Indonesia untuk disepakati. Kemudian pada negosiasi kedua pada bulan Juli 2016, negosiasi ini masih sulit mencapai kesepakatan antara Indonesia dengan Singapura karena memiliki kepentingan yang berbeda. Negosiasi tersebut terus dilakukan hingga pada akhirnya pada bulan Januari 2020 terjadi kesepakatan antara Indonesia dengan Singapura dan pada tanggal 4 Februari 2021, Menteri Keuangan Indonesia dengan Menteri Keuangan Singapura telah menandatangani perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B Indonesia dan Singapura yang terbaru. Perlu tahu revisi atas perjanjian terjadi pada 4 Februari 2020. Revisi ini mencakup penghapusan pajak berganda atau double tax untuk mencegah penghindaran pajak, memperluas cakupan pembahasan pajak, dan mendorong investasi bilateral. Revisi perjanjian pajak ini dinilai dapat meningkatkan perdagangan bilateral yang bernilai lebih dari 40 miliar US dollar pada tahun 2019. Revisi ini mulai diberlakukan pada 23 Juli 2021. Selanjutnya, terdapat 3 perubahan signifikan dalam perjanjian pajak. Yang pertama ini ada penambahan ketentuan yang melindungi pajak keuntungan modal. Pajak keuntungan modal sebelumnya tidak diatur dalam perjanjian pajak Singapura dan Indonesia. Berdasarkan ketentuan perjanjian pajak yang baru, negara domisili investor diberikan kuasa untuk mengenakan pajak atas keuntungan modal dari penjualan saham dan aset lain dari perusahaan Indonesia. Pengecualian ini tidak berlaku untuk penjualan aset tak bergerak milik badan usaha tetap, atau saham perusahaan swasta yang nilainya setidaknya 50% berasal dari aset tak bergerak. Negara domisili perusahaan penjual akan memungut pajak atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tak bergerak, kapal atau pesawat yang terkait dalam operasi tersebut. Oleh sebab itu, investor dari Singapura tidak lagi dikenakan pajak 5%,
berdasarkan Undang-Undang Indonesia saat ini atas pendapatan kotor dari penjualan investasi ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham asing. Next. Yang kedua, ada pengurangan pemotongan pajak royalti di Indonesia dan Singapura. Besar pemotongan pajak di muka atau withholding tax di Indonesia sebesar 20%, sedangkan di Singapura sebesar 15%. Pembayaran royalti sebelumnya dikenakan pajak pemotongan sebesar 15%. Perjanjian baru mengurangi tarif pajak royalti yang harus dibayarkan menjadi 10% untuk penggunaan karya ilmiah, seni, atau sastra yang memiliki hak cipta, termasuk film sinematografi, audio, atau video, serta setiap paten, merek dagang, plan, desain, atau rahasia dagang. Lalu ada 8% untuk penggunaan peralatan atau keahlian yang digunakan dalam bisnis, industri, atau sains. Next. Yang ketiga ada pengurangan pajak penghasilan cabang perusahaan. Tarif PPh cabang saat ini adalah 10%, turun dari tarif sebelumnya sebesar 15%. Namun tarif tersebut tidak berlaku bagi perusahaan atau warga negara Singapura atau Indonesia yang menjadi pihak dalam kontrak yang melibatkan industri pertambangan, minyak, dan gas. Next. Ada beberapa kesepakatan yang sebelumnya ada menjadi tidak ada dan sebelumnya tidak ada seperti yang pertama, penghapusan batasan keringanan terhadap manfaat perjanjian. Batasan bantuan kini telah dihapus dari DTA Indonesia-Singapura. Berdasarkan pasal 22, DTA sebelumnya, wajib pajak Singapura hanya dapat memperoleh manfaat dari ketentuan perjanjian jika pendapatan dikirimkan ke Singapura. Dengan dihapuskannya pasal ini, wajib pajak Singapura dan Indonesia tidak lagi diharuskan mengirimkan pendapatan ke Singapura untuk mendapatkan manfaat dari DTA. Meskipun hal ini tunduk pada uji tujuan utama PPT atau aturan anti penyalahgunaan. Lalu yang kedua, pengecualian bunga dana kekayaan negara dan obligasi yang diterbitkan pemerintah. Tidak ada perubahan tarif pemotongan pajak bunga umum sebesar 15%. Namun, ada perubahan sebagai berikut. Yang pertama, obligasi atau surat utang yang diterbitkan pemerintah. Yang kedua, institusi yang merupakan pemerintah. Yang ketiga, dana kekayaan negara dan anak perusahaannya. Lalu yang terakhir ada biaya penalti apapun tidak akan dianggap sebagai bunga berdasarkan definisi bunga. Baik, sekian penjelasan mengenai histori tax treaty Indonesia dengan Singapura. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.